Teman-teman penonton, subscriber dimanapun Anda berada, Beat tahun 2021 ini ya tidak bisa di starter ya, seperti ini penampakannya. Seperti ini, coba. Ini tidak bisa di starter lah. Ya. Tidak ada gerak sama sekali. Namun di sini masih menyala lampu LCD. Di sini masih menyala. Lampu indikator masih menyala. Ya, coba di sini. Namun menyalanya kosong. Coba saya rem di sini. Di sini saya rem. Ya, tetap tidak bisa ya. Kanan kiri rem di starter nggak bisa. Dicoba di engkol kaki. Apakah dia mau nyala? Di engkol kaki mau nyala ya. Di engkol kaki mau nyala. Di starter tidak bisa. Dicoba matikan lagi. Di starter di kontak on lagi. Nah, nyalanya kosong di sini. Tidak ada tulisan apapun. Layarnya kosong begitu. Layarnya kosong, tidak ada tulisan apapun. Coba di starter lagi. Oke. Tidak menyala. Dalam tampilan yang seperti ini bisa jadi aki ini sudah low. Bisa jadi aki lemah. Tak coba dilepas dulu ya, periksa dulu akinya di sini. Sekalian tutorial cara bongkar aki Beat 2021. Di sini dulu ada pijakan kaki. Beda dengan Beat yang lama ya, yang lama, generasi yang lama, yang 2019, 18 akinya di sini kotaknya. Kalau yang 2021 ini di tengah. Begini. Dan akinya pun berbaring, tidak berdiri. Mereng gitu, miring. Akinya pun berbaring, tidak berdiri. Nah, dicongkel sedikit dan ini begini. Dimundurkan di sini. Nah, ini lah. Nih. Baut di pojok sana. Satu. Di pojok sini satu. Ya, di sini kalau 2021 di atas dari 20, maka akinya begini, miring, berbaring, tidak berdiri. Begini penampakannya. Tampilannya. Kalau yang 2018, 17 itu yang biasa masih berdiri di sini. Coba saya lepas aki. Nah, biasa kalau ngelepas aki yang main pertama kali. Ya, yang main pertama kali, lalu yang plus dilepas juga. Sekalian sebelum saya lepas, saya cek dengan metode full DC. Saya cek dengan metode full DC. Ya, di sini saja. Apakah bisa dijangkau ini? Oke, bisa lah. Di sini. Oh, tidak bisa. Di sini. Full DC. Nah, 10 full DC, 1067 full DC. Dalam pengecekan ini bahwa baterai ini low, baterai ini lemah. Dicoba metode yang kedua dengan bohlam sen kayak gini, plus min bebas ini, bebas. Wow, nampaknya ini apa? Sebentar, kok nggak nyala ini? Dicoba dengan metode yang ketiga. Nih, pakai tes pen LED. Apakah tes pen saya bisa nyala? Ya, bebas juga. Ini sini min, di sini plus. Dicoba. Lah. Bisa nyala. Ini bisa nyala.
Ya, bisa nyala. Bisa nyala. Kayak gini. Ini nyala. Namun tidak seperti biasa saya mengecek aki dengan aki yang kuat. Ini agak redup nampaknya. Ini agak redup ya. Terus pengecekannya dilanjut dengan metode yang kedua tadi. Yang tadi bohlamnya mati, dan ini pun sekarang sudah saya ganti bohlam sennya. Ya, metode yang kedua tadi pakai bohlam sen yang kayak begini. Apakah dia bisa menyala atau masih kuat? Dicoba. Wah, tidak menyala ya. Apakah ini test pennya atau bohlamnya? Saya coba di aki yang lain. Coba di sini. Di sini. Coba di aki yang lain. Wah, menyala ya. Di aki yang lain menyala. Namun ini saya pindahkan lagi di sini. Bohlam sen ini ya. Bohlam lampu lighting, lampu sen. Ini tidak menyala dah. Tidak menyala kawan. Di sini. Ini tidak menyala kawan. Dalam kesimpulan pengecekan ini, kalau pada tes pen LED ini kan mudah atau ini ringan. Voltasenya ini ringan. Dari 6 volt sampai 24 volt. Sedangkan yang ini agak berat voltasenya. Kalau memang aki lemah, ini tidak akan bisa nyala. Nah, sedangkan dalam pengecekan avometer di sini, saya cek di avometer di sini. Ya, 10 volt DC, 56 volt DC. Berarti dalam kesimpulan saya, aki ini adalah lemah atau low, baterai low, lemah. Saya coba ganti aki lain. Yuk, saya coba ganti aki lain. Ini aki. Namun aki ini tidak cocok tempatnya. Ini aki yang kecil. Yang kecil. Nih, perbedaan akinya. GTS 5S ini GTS 6 full. Saya balik di sini. Ya. Ini lebih besar. Kalau yang 2021, yang di atas 2019 memang akinya lebih besar. Saya coba dengan aki kecil ini. Namun perlu diubah di sini. Karena ini berbaring, miring. Di sini diubah. Ini kan biasanya berdiri begini. Berdiri begini. Nah, ini diubah begini, kawan. Dimiringkan kan, mau dimiringkan, bautnya diginikan. Lah. Bautnya dimiringkan juga bautnya. Di sini juga ya, dimiringkan begini. Lah. Lalu dipasang. Lebih bagus. Memang dari yang lebih bagus. Lah, yang plus dipasang duluan. Lah. Oke. Sudah yang plus dipasang duluan, lalu yang min. Setelah aki dipasang, marilah kita coba. Aki kecil ya, beda akinya dengan ini. Ini yang besar. Dicoba ya. Setelah aki terpasang, ini aki penggantinya dan ini aki bawaannya. Yuk dicoba. Di kontak on. Ya. Nah, dari perbedaan yang tadi, ini layarnya menyala. Layar kontrol menyala, ada angka. Sekarang dicoba di starter, apakah dia menyala? Oke. Menyala. Berarti fix ini akinya ya. Fix ini akinya. Nanti akinya ini bisa dicoba dicas dulu, atau kalau tidak bisa dicas nanti langsung dibelikan yang baru lah. Gitu. Dicoba saya cas dulu.
Jadi positif. Ini positif aki ya. Dimatikan dulu. Benar nggak mau loten ya? Ini pengecekan pengisian ya, pengecekan pengisian. Baterai ini mati apakah memang karena usia, sudah dipakai beberapa tahun sampai ke sekarang. Namun ini tidak seperti biasanya, kadang-kadang lebih, ada yang lebih dari 3 tahun atau juga ada yang kuat 5 tahun. Ini 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 4 tahun. Sudah agak wajar-wajar ya. Sudah wajar ini. Dan kenapa ini bisa aki ini mati, dan ini cara pengecekan pengisian. Apakah memang motornya tidak mengisi atau memang akinya lanjut usia? Penyebabnya maksud saya di sini. Saya punya tes pen DC di sini. Nah, cek di sini. Ini tes pen DC katanya. Multitester ini. Lah, ini ya. Taruh di sini, saya ambil gas dulu di sini saja. Apakah silau ya? Tidak silau ya. Ini silau ya. Oh, di sini. Saya tarik gas. Wah, jatuh. Oke. Di sini saja. Karena saya tidak punya kameramen pribadi. Ini 14, berapa? Saya tanjak gas lagi. 14 sekian, 1440, 1450 DC volt ya, 1450 DC volt ini dalam gas tanjak. Saya matikan motornya. Oke, ini 12 lah, 12 setengah lah, 1245 kalau saya matikan motornya. Ketika motornya dinyalain ini 14, sekian volt DC. Berarti dalam pengisiannya ini adalah dalam kategori normal. 12 ini dalam keadaan mati, dalam keadaan kontak on, 12,28. Sedangkan kalau dinyalakan nanti bisa naik ke 14, 45 atau 14 setengah. Berarti dalam kategori pengisian dalam kategori normal ini ya, normal. Standarnya memang segitu. Dari 13 ke 14 sekian, 14,50 itu standarnya. Kalau melonjak lagi ke 17, 18, 15 sampai 20 dan 28 itu berarti ada overcharging. Kalau begitu overcharging, tidak aman gitu. Tidak aman. Kalau sampai di atas 18 sampai 20 itu overcharging, tidak aman bagi sepeda motor teman-teman semua ya. Yang standar adalah 13 sampai 14,50 maksud saya. 14 setengah maksud saya. Itu yang normal. Berarti ini adalah dalam kategori normal. Setelah dilakukan penchargeran, pengecasan, kita cek kembali. Ya setelah dilakukan charger. Wah, di sini nyala. Dan saya cek pakai ini, berbeda kawan, pakai lampu sen dengan lampu LED, sedangkan tes pen LED dengan tes pen sen ini berbeda. Saya coba. Wah, ini sudah habis lagi rupanya. Saya coba di sini lagi.
9 10 9 9 10 9 desivol 10, antara 10 dan 9 desivol. Ini setelah pengecasan beberapa saat, mungkin kira-kira 1 jam, dan ini pengecekan pakai LED, maka pencargeran tidak berhasil. Berusaha boleh saja, namun nyawa tak bisa tertolong apalah daya. Akhirnya nyawa tak bisa tertolong, berusaha boleh saja, tapi pencargeran tak berhasil. Akhirnya kita ganti baru di sini. Lah, ini yang baru. Ini yang baru, masih begini. Lah, dilepas saja bautnya pakai yang baru. Iyalah. GTS 6. Caranya ini kan begini baringnya. Baut yang si perempuannya, ya anggaplah si perempuannya. Murnya gitu, anggap si perempuannya. Kalau yang ininya bautnya kan lalakinya. Ya, begini. Dimiringkan juga begini. Bukan begini, tapi begini. Ya, begini. Caranya. Kalian kalau ganti aki langsung di rumah saja, tidak usah ke bengkel. Begini caranya. Kalau memang akinya sudah yakin akinya, karena banyak permasalahan motor yang starter tidak ngangkat, belum tentu akinya, kan begitu. Sudah begini, langsung dibaringkan di sini. Ya, kayak gini. Dan seperti yang saya bilang tadi, pemasangan yang bagus adalah plus terlebih dahulu. Untuk penonton di rumah ya, untuk pemula, penonton di rumah, subscriber juga, beginilah caranya ganti aki. Kalau mekanik, bengkel-bengkel ya enggak, sudah tentu bisa, sudah tentu. Ini untuk penonton di rumah, pemula juga, subscriber, teman-teman, cara ganti aki begini. Di tahun 2000 ke atas, yang akinya ada di tengah begini. Kencang sedang, jangan sampai longgar. Oke, sebelum kita nyalakan, kita cek ya, biar kita sama tahu seperti apa voltasenya aki baru. Sampai di mana aki baru voltasenya di sini? Ya, 1267. 1267 ini aki baru. Namun itu pun tergantung lamanya berdiam atau ada di toko. Mulai dari pabrik tergantung lamanya yang ada di toko. Itu 1266. Dicoba ini starter. Ini aki baru, dicoba kontak on. Oke. Oke, langsung menyala ya. Langsung jreng, dan sekarang langsung pemasangan tutup akinya. Pemasangannya sekalian biar lengkap teman-teman di rumah yang mau pasang aki sendiri, cukup modal obeng ini saja. Dimatikan kontak on-nya, kontak off. Dan ini kalau sudah begini, yakinkan tutup karet merah ini, tutup kelam ini terpasang. Ini harus plus, harus aman. Ini harus terpasang, dan yakinkan ini adalah kencang, sedang, pasang tutup. Tinggal pasang lah begini. Salah juga saya. Begini dong. Ya, lah. Tak mungkin terbalik, karena kalau terbalik tidak bisa dipasang. Lah begini. Pasang baut, jangan keliru pemasangannya baut ya. Terkadang kita jumpai yang keliru. Ini baut halus yang 2021 bit atau yang di atas 2020. Baut halus ini di sini, di dalam, di cover box dalam. Baut halusnya yang baut halus maksud saya, tapi bautnya agak gedean. Ini di dalam. Ini jangan terlalu kencang di sini, tidak usah kencang-kencang, nanti kalau kencang, kalau sudah karat tidak bisa dibuka.
tidak bisa dilepas kalau terlalu kencang. Ini masih mau karat nantinya bautnya, karena ini ada di pijakan kaki. Lalu tutup yang terakhir di sini, masukkan di sini di depan terlebih dahulu, lalu dilepas tangan. Ini, yes lah, ini sudah masuk. Sedangkan yes lah, yang ini baut yang kasar ini di luar, jangan terbalik, jangan tertukar maksud saya. Ini di luar kanan kiri, begini. Bagi sahabat-sahabat yang teman-teman yang menonton, subscriber kawan-kawan, terima kasih ya telah menonton. Subscribe lah kawan, subscribe kan gratis subscribe. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terus sudah selesai ini dicek, oke mantap, dan dipasang pijakan kaki kesetnya. Terima kasih.